video ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita sebuah film horor yang berjudul Don't Knock Twice. Nah, film ini dirilis pada tanggal 22 September tahun 2016. Film ini menceritakan tentang pencarian tumbal untuk iblis yang berasal dari rumah tua dan yang diincar selalu orang yang dikenal oleh korban. Dan juga ada orang terdekat yang tak disangka-sangka malah menjadikan temannya sebagai tumbal iblis untuk menggantikan dirinya. Nah, untuk lebih detailnya lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini dimulai ketika sepasang suami istri yang bernama Ben dan Jess sedang berkonsultasi dengan seorang wanita yang bernama Louisa. Nah, dia ini bekerja untuk Yayasan Perlindungan Anak. Mereka membicarakan tentang anak yang bernama Chloe. Dan tak lama kemudian, Chloe tiba-tiba datang dan langsung berbicara dengan Jess. Di situ Jess mengajak Chloe untuk tinggal bersama-sama, tetapi Chloe masih belum bisa melupakan kejadian 9 tahun yang lalu ketika Jess mencampakkan dirinya dan tidak membutuhkan Chloe, yang pada saat itu dititipkan ke Yayasan Perlindungan Anak. Nah, walaupun Jess sudah berusaha untuk memujuk Chloe agar dia bisa tinggal bersamanya lagi, tetapi Chloe masih belum bisa menerimanya. Dan setelah itu dia langsung pergi meninggalkan Ben dan Jess. Dan kemudian Jess diberikan sebuah kalung dari temannya yang bernama Tira. Nah, kalung itu dianggap bisa membantu Jess untuk bisa merasakan cinta anaknya, yaitu Chloe, dengan kalung itu. Di lain tempat, Chloe yang sedang bersama dengan temannya yang bernama Danny sedang berada di sebuah bangunan tua yang dimana bangunan itu adalah tempat kematian seseorang yang bernama Mary, dan dia terjebak di dalamnya karena iblis. Danny juga sempat memberitahu kepada Chloe sebuah cerita tentang bangunan itu. Jika mengetuk pintu itu 1 kali, maka akan membangunkannya. Dan jika mengetuk pintu itu 2 kali, maka akan membangkitkannya dari kematian. Danny pun langsung membuktikan itu dengan mengetuk pintu itu sebanyak 2 kali. Dan juga Chloe melakukan hal itu. Dan setelah itu, mereka langsung pergi meninggalkan tempat itu. Selang beberapa saat kemudian, Danny yang sedang tertidur di kamarnya tiba-tiba saja terbangun di malam yang larut dan tiba-tiba melihat sosok aneh yang melintas dengan cepat di belakangnya. Tetapi ketika berbalik, sosok itu tiba-tiba hilang. Ya, biasalah ya dalam film horor. Danny kembali dibuat penasaran setelah mendengar suara ketukan pintu dengan 2 kali ketukan. Dia sempat melihat dan dikagetkan dengan sosok aneh yang berada di luar. Dan juga Danny kembali lagi mendapatkan gangguan dengan suara yang aneh yang menyuruhnya untuk kabur. Setelah dicek, ternyata tak ada siapapun, dan di saat yang bersamaan, Danny mendapatkan panggilan dari Chloe. Di saat mereka sedang berkomunikasi, tiba-tiba saja Danny tertarik secara misterius keluar kamarnya. Dan hal itu tidak dilihat oleh Chloe yang sedang mengecek ke pintu karena dia mendengar suara ketukan juga dan tak ada siapapun setelah dia cek. Hilangnya Danny membuat Chloe sangat bingung karena dia hanya meninggalkan hanya sebentar. Chloe pun sempat menatap ke layar laptopnya dan tiba-tiba sosok hitam tiba-tiba saja muncul sekejap yang berada di kamar Danny. Chloe yang masih penasaran terus menghubungi Danny dengan meninggalkan pesan suara. Dan tiba-tiba saja ada yang menjawab pesan dari Chloe yang menyuruhnya untuk kabur agar tetap hidup. Tak lama kemudian, Chloe dikirimkan sebuah foto yang terlihat dirinya difoto secara misterius tepat di belakangnya. Di saat itu juga, Chloe mendengar suara ketukan pintu dengan 2 kali ketukan. Dan ketika dia mengeceknya, di depan pintu ternyata ada seorang petugas kebersihan. Dan setelah itu, Chloe melihat ke wastafel dengan darah yang mengalir. Dia melihat tangan misterius yang muncul dari genangan darah di wastafel. Sampai pada akhirnya ketika dia panik, petugas tadi membukakan pintu untuknya dan situasi kembali normal pada saat itu juga. Sejak kejadian itu, Chloe memutuskan untuk pergi ke rumah Ben dan Jess untuk menginap. Kedatangan Chloe disambut baik oleh Ben dan Jess yang sangat senang dengan datangnya Chloe di rumahnya. Sampai pada akhirnya ketika mereka semua sedang makan bersama, Chloe kembali diganggu setelah dia melihat darah yang berada di dalam supnya. Ben dan Jess pun kaget setelah melihat Chloe yang tiba-tiba saja menjatuhkan mangkuk supnya. Beberapa saat kemudian, Ben berpamitan dengan Jess karena dia mempunyai tugas perjalanan dinas. Jadi saat ini yang berada di rumah hanya Jess dan Chloe. Sampai pada akhirnya di malam hari, Jess mendengar suara tangisan misterius di dalam rumahnya. Jess pun langsung menuju ke suara tangisan itu dan pada akhirnya dia menemukan seorang wanita tua. Dan ketika Jess bertanya siapa namanya, wanita tua itu mengaku kalau dia adalah Perseprasam. Ya gitulah ya. Dan tiba-tiba saja dia langsung melakukan bunuh diri dengan pisau. Well, ternyata itu hanyalah mimpi buruk Jess saja. Jess kemudian menceritakan mimpi buruknya kepada Chloe yang masuk ke kamarnya setelah mendengar suara teriakan dari Jess. Mengetahui Jess mimpi buruk ketemu dengan wanita tua, Chloe juga menceritakan tentang wanita tua yang pernah tinggal dekat rumahnya saat masih kecil. Wanita tua itu bernama Mary.
Mary ini tidak pernah keluar dari rumah, tapi dia terkadang menampakkan dirinya di jendela. Dan setelah dia meninggal, misteri ketuk pintu pun dimulai. Chloe merasa kalau dirinya akan dibawa oleh Ginger selanjutnya setelah Danny yang sudah menghilang setelah Chloe dan Danny mengetuk pintu 2 kali di rumah tua pada saat itu. Oh ya, Ginger itu adalah sosok iblis ya. Sampai pada hari esok, kini Jess sedang berada di studio pembuatan patung bersama dengan temannya yang bernama Tira. Karena memang Jess ini adalah seorang seniman ya, dan dia akan membuatkan patung untuk Tira. Nah, di situ Chloe juga datang menghampiri mereka. Tetapi Tira tiba-tiba saja memutuskan untuk pergi setelah melihat Chloe datang. Alasan Tira tiba-tiba pergi karena Tira merasa kalau Chloe telah dimiliki oleh orang lain dan dikelilingi sesuatu yang mengerikan. Tira pun memperingati Jess untuk berhati-hati dan Jess tak akan mampu menolong Chloe katanya. Keesokan harinya, seorang detektif yang bernama Boardman datang ke rumah Jess untuk menyelidiki kasus Danny yang hilang. Hingga pada akhirnya, Chloe tiba-tiba saja pergi setelah detektif Boardman tidak percaya dengan perkataan Chloe yang mengatakan kalau dirinya yang menjadi incaran Ginger selanjutnya setelah mengetuk pintunya bersama Danny pada saat itu. Beberapa malam kemudian, Chloe kembali diganggu oleh Ginger dan Mary, dan pada akhirnya semua kembali baik-baik saja ketika Jess datang menolong Chloe. Karena ketakutan yang terus dialami oleh Chloe, Jess memutuskan untuk membakar semua pintu-pintu yang ada di rumahnya. Dan keesokan harinya, Chloe lagi-lagi mendapatkan gangguan dan dirinya diseret untuk masuk ke dunia lain. Dan dengan usahanya, Jess untungnya berhasil menyelamatkan Chloe. Setelah itu, Jess dan Chloe kemudian menemui Tira untuk membantunya. Tira mengatakan kalau Mary, sosok yang menghantui Chloe selama ini, dia adalah orang yang difitnah telah melakukan kejahatan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Dan sekarang Mary ingin balas dendam, kata Tira. Chloe pun tiba-tiba saja pergi, dan sementara itu Jess pergi ke tempat dia membuat patung. Dan di situ dia menemukan sebuah flash disk. Dan isi dari flash disk itu adalah sebuah video yang dimana detektif Boardman yang menuntut Mary yang difitnah telah melakukan kejahatan. Setelah menonton video itu, Jess pun berasumsi bahwa detektif Boardman lah dalang dibalik semua ini. Setelah itu, Jess juga pergi ke Yayasan Perlindungan Anak. Nah, di situ Jess berkonsultasi dengan Louisa mengenai Chloe. Nah, di situ juga Jess sempat melihat foto detektif Boardman yang sedang bersama dengan anak yang bernama Michael, yang dimana anak itu mati karena Mary yang dituduh membunuh Michael ya. Jess juga membawa kabur Chloe dari panti asuhan. Sampai pada akhirnya Chloe tiba-tiba saja tertarik dan diambil setelah mendengar suara ketukan 2 kali. Jess tak mampu menyelamatkan Chloe. Jess pun kemudian pergi ke rumah tua itu untuk menyelamatkan Chloe. Jess menyelinap masuk lewat jendela sampai-sampai kakinya malah tertusuk paku. Tak lama kemudian polisi datang untuk mengamankan Jess. Jess sempat juga mengetuk pintu rumah itu dengan 2 kali ketukan sebelum dia dibawa oleh polisi. Setelah itu, Jess dibawa ke detektif Boardman untuk diinterogasi atas hilangnya Chloe. Jess pun menjawab kalau Chloe telah dibawa oleh Mary dan Ginger. Tetapi detektif Boardman masih belum percaya dengan hal itu. Jess juga sempat mereveal langsung di depan detektif Boardman tentang bukti-bukti yang dia dapat dan bersangkutan dengan hilangnya Chloe. Tetapi detektif Boardman langsung pergi begitu saja sampai pada akhirnya Jess berharap untuk dibawa oleh Mary demi menyelamatkan Chloe. Sampai pada akhirnya pintu menuju ke dunia lain terbuka dan Jess langsung menuju ke sana dan meninggalkan pesan kepada detektif Boardman menggunakan darah dari luka kakinya dengan tulisan, "Kamu tahu di mana bisa menemukanku." Nah, di sisi lain, Chloe yang saat ini sedang dikurung, dia bertemu dengan Michael, si anak laki-laki itu. Tetapi hanya sebentar saja sampai Ginger, si iblis, datang dan menghabisi Michael. Dan hingga pada akhirnya Jess berhasil menemukan keberadaan lokasi Chloe, dan untungnya Jess berhasil mengeluarkan Chloe dari tahanan itu. Dan kemudian Jess dan Chloe pun berusaha untuk kabur dari situ, dan secara bersamaan mereka terus diikuti oleh Ginger. Hingga pada akhirnya, saat suara ketukan 2 kali berbunyi, Ginger berhenti mengikuti mereka dan ternyata yang mengutuk pintu itu adalah detektif Boardman. Nah, di situ detektif Boardman berusaha untuk menelusuri apa yang terjadi di sini. Hingga ketika Jess dan Chloe akhirnya berhasil keluar dari rumah itu. Akan tetapi detektif Boardman malah diseret oleh Ginger dan secara bersamaan detektif Boardman juga meminta tolong kepada Jess dan Chloe, tetapi mereka membiarkannya saja. Dan setelah itu Jess dan Chloe langsung kabur dengan selamat. Scene kemudian beralih ke rumah Jess. Saat ini, Ben telah kembali pulang ke rumah dan kaget setelah melihat rumah yang berantakan. Saat sedang berada di dalam kamar, Ben bertemu dengan seseorang yang misterius, yang ternyata orang itu adalah Tira yang tak disangka-sangka malah membunuh Ben. Di tubuh Tira juga terlihat ada lambang misterius ya, yang berarti bisa dibilang kalau Tira lah yang menjadi dalang di balik semua ini, bukan detektif Boardman. Ya, bisa kita asumsikan lah ya bahwa itu adalah lambang iblis.
Di lain sisi, Chloe juga membenarkan hal itu dan memberitahu kepada Jess kalau detektif Boardman adalah orang yang baik. Jess pun menyadari hal itu bahwa dia salah dan telah dimanfaatkan oleh Tira untuk menggantikannya sebagai budak iblis. Dan untuk melepaskan itu, cara terbaik adalah bunuh diri. Oh ya, Mary juga merupakan budak iblis ya, yang di scene sebelumnya wanita tua yang bunuh diri itu adalah Mary yang bunuh diri untuk bebas dari budak iblis. Di awal cerita, Tira sempat memberikan sebuah kalung kepada Jess dan kalung itu ternyata membuat Jess menjadi budak iblis dengan tanpa dia sadar. Dan akhirnya film pun sudah berakhir. Yap, so itulah tadi alur cerita film Don't Knock Twice yang cukup menegangkan ya. Nah, kalau kalian punya pendapat tentang film ini atau hal apapun, langsung aja komen di video ini ya. Oke, mungkin sampai sini saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Bye-bye.